Pemirsa PT Waskita Beton Precast Tbk telah melantai di BEI sejak 2016 lalu. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Silakan Ando. Ya baik Cakri dan pemirsa, saham WSBP telah menjadi salah satu primadona investor sejak IPO 4 tahun lalu. Nah kita simak bersama datanya pemirsa. PT Waskita Beton Precast Tbk dengan kode emiten WSBP ini melakukan pencatatan perdana waktu itu 20 September 2016, 4 tahun lalu di papan utama dengan sektor Basic Industry and Chemicals dengan subsektor semen. Dan kita saksikan bersama ada siapa saja pemegang saham dari WSBP. Untuk PT Waskita Karya Persero Tbk ini menguasai 15,81 miliar atau 60% saham. Lalu disusul dengan masyarakat sebesar 8,7 miliar atau 33%. Dan untuk saham treasury itu sebesar 1,8 miliar atau 7%. Dan berikutnya bersama-sama kita akan lihat seperti apa pergerakan harga saham WSBP. Ya, di awal tahun di Januari ini berada di level 312 dan langsung anjlok sahamnya. Ini ketika pandemi COVID-19 masuk di Indonesia pada bulan Maret itu turun hingga 117 dan kemudian sempat rebound. Namun sempat juga melemah dan terus melanjutkan pergerakannya secara fluktuatif hingga pada 23 September itu di angka 139 dan kemudian rebound dan pada perdagangan terakhir kita saksikan pada kemarin ini berada di level 224. Ya baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda Cakri. Terima kasih Anda untuk informasinya terkait saham WSBP. Kembali ke narasumber saya ke Pak Surya Dharma. Pak Surya, melihat pergerakan saham WSBP ini kita mulai dari April begitu. April sampai September nampaknya tadi ini sangat fluktuatif dan kecenderungannya ini akhirnya terkontraksi cukup dalam di bulan September kalau tidak salah tadi. Lalu ada uptrend begitu hingga November. Apa yang terjadi di kondisi saham dari WSBP sendiri? Ya memang karena penurunan ekspektasi penurunan tahun ini yang mungkin bisa mengalami kerugian ya. Jadi saham itu tertekan mungkin dari bulan awal tahun sampai Maret itu mungkin 60% lebih ya turunnya ya. Iya. Tapi memang belakangan dengan banyaknya berita-berita positif dengan adanya sovereign wealth fund gitu ya yang bisa mengumpulkan induknya. Kemudian juga harga-harga dari saham-saham konsumsi termasuk anak-anak perusahaannya seperti WSBP dan Beton juga ikut bergerak ya belakangan ini. Jadi membuat itu memang harga sahamnya kembali mungkin hampir 2 kali lipat ya dibandingkan harga terendah waktu Maret ya. Iya. Jadi memang sekarang kembali ke harga normal. Saat ini kalau saya lihat mungkin diperdagangkan sekitar di book value-nya dia ya si WSBP ini. Cuma kemarin 2 hari yang lalu kan mereka mengeluarkan laporan keuangan juga untuk kuartal ketiga yang kelihatannya di bawah ekspektasi ya, di bawah ekspektasi pasar sehingga membuat harganya agak mandek ya di saat ini ya karena kerugiannya itu cukup besar ya 1 triliun lebih. Padahal kalau kita aja memprediksikan full year itu hanya rugi sekitar 100 triliun lebih lah, lebih dikit gitu. Sedangkan konsensus tuh masih positif malah ya 100 miliaran gitu ya. Oke. Kita memperkirakan mungkin rugi 100 miliar ya bukan triliun. Tapi ternyata kan dirilis waktu 9 months ruginya udah di atas 1 triliun gitu. Ya, itu mungkin di bawah ekspektasi juga ya. Jadi memang ngelihat Q-nya itu bisa ada pembalikan seperti apa mungkin kita mesti lihat. Tapi kelihatannya sih mungkin tetap mengalami kerugian sih tahun ini ya. Baik, jadi dengan harga 224 di perdagangan kemarin begitu, ini sebenarnya harga yang dicapai WSBP ini bisa dikatakan sudah pulih kembali begitu Pak Surya, atau mungkin ada prediksi atau analisis Anda seperti apa pergerakannya atau angka berapa yang sebenarnya bisa dicapai lebih maksimal lagi untuk WSBP di penutupan akhir tahun ini atau mungkin hingga 2021 nanti? Ya untuk saat ini sih mungkin kembali ke harga book value-nya dia ya, sekitar 220-an kan itu sekitar book value dia. Tapi kalau kita lihat harga awal tahun sebelum terjadi COVID itu kan di atas 300 ya, 312 tadi betul. ya. Jadi sebetulnya masih ada peluang kalau misalnya memang kinerjanya kembali membaik tahun depan ya. Oke. Apalagi kan budget dari pemerintah untuk konsumsi juga mungkin kembali naik ya. Betul. Kembali Harus ini menjadi prospek tersendiri begitu ya untuk kenaikan saham WSBP ya. Betul. Karena tahun ini tuh banyak budget dari infrastruktur yang mungkin
terpakai juga oleh penanganan COVID kan. Iya. Jadi ada yang bergeser. Nah, diharapkan dengan adanya vaksin dan lain-lain kan tahun depan mungkin budgetnya itu kan kembali normal lagi ya seperti 2019 lah. Jadi ada Oke. kenaikan yang cukup tajam dibandingkan tahun ini ya. Baik, dan mengharapkan proyek-proyek yang cukup besar juga untuk jalan tol khususnya di Jawa dan Sumatera ya. Terakhir Pak Surya, rekomendasi saham Anda untuk WSBP seperti apa Pak? Mungkin saat ini sih saya hold ya, cuman akhir tahun kita mesti antisipasi juga terjadinya window dressing ya. Karena saham-saham karya BUMN ini kelihatannya seringkali pada bulan Desember itu terjadi kenaikan, tapi memang November ini kan kalau kita lihat kenaikannya udah cukup tajam juga ya, jadi kita memang mesti berhati-hati juga gitu ya. Tapi peluang itu tetap ada sampai akhir tahunnya. Baik, hold tapi bisa dimasukkan mungkin ke dalam listing untuk window dressing begitu ya. Terima kasih banyak Pak Surya Dharma untuk bergabung bersama kami di Corporate Action hari ini.